Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa lagi. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sedikit pada minggu yang lalu ya. Boleh tahu apakah suara dan gambarnya kelihatan? Suaranya kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Ngerebek, Pak, ngerebek. Oke. Bagaimana dengan sekarang? Bagus, bagus. Jelas, Pak. Cukup ya? Oke. Cukup. Mungkin karena saya tidak menggunakan ini. Mungkin kita akan lebih kepada buku yang sudah saya rekomendasikan. Halo? Ada buku Basic Grammar yang sudah dicetak katanya. Apakah sudah dapat masing-masing atau belum? Gimana? Buku Udah. cetak? Belum? Buku biasa, Pak. Buku. Oh, udah. Ya, Pak. Ada ya, coba dicek dulu ada buku Basic Grammar judulnya 12 halaman, ya sekitar 7 halaman yang sudah saya minta untuk di print dan masing-masing memegangnya. Coba dicek dulu ada belum? Sudah megang apa? Coba, udah ada belum? Di Jatisari udah megang bukunya? Udah di print? Ini, Pak. Udah ya. Kalau yang di Marga Mulia udah? Oh iya, udah. Udah ya. Bukunya adalah Grammar judulnya ya. Seperti ini. Seperti ini bukunya. Udah pegang semua? Udah. Udah pegang semua belum? Udah ya? Halo? Ya, Pak. Bukunya udah dapat semua? Udah. Udah ya? Oke. Oke. Tapi kita akan melihat yang ini dulu ya. Sebentar ya. Oke. Oke. Belum. Oke ya, kita bisa mulai ya. Baik, ini hanya sekedar penjelasan mengenai apa yang akan kita jalani insya Allah selama 1 tahun mendatang ya, dari mulai hari ini sampai 1 tahun dalam program Atlas ya. Jadi di sini digambarkan bahwa kita dalam bahasa Inggris ini sebetulnya tidak hanya sekedar belajar, tapi kita akan menjalani sebuah seperti perjalanan gitu ya.
perjalanan bisa menuju satu guha atau menuju satu puncak gunung gitu ya. Jadi maksud saya adalah kalau kita belajar, kita harus siap untuk menghadapi beberapa kesulitan dan juga kita harus bersabar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengetahui di mana titik kita sekarang, seperti apa yang posisi kita sekarang dalam pengertian bahasa Inggris dan apa yang ingin kita capai setelah kita menyelesaikan program ini gitu ya. Nah, di dalam pelajaran bahasa Inggris yang akan kita lakukan ada tiga hal yang akan kita coba pelajari adalah yang pertama adalah membaca, memirsa dalam terkait bahasa Inggris ya. Jadi kita mengharapkan bahwa nanti di akhir dalam bahasa ini kita dapat membaca dan merespon teks bahasa Inggris yang mengandung struktur yang telah dipelajari. Jadi nanti kita akan mempelajari seperti apa sih struktur bahasa Inggris yang harus kita perdalam dan pahami ya. Kemudian juga kita inginnya dapat mencari dan mengevaluasi ide utama. Jadi kalau nanti ada beberapa narasi bahasa Inggris, kita dengan cepat mengetahui apa sih yang dimaksud oleh narasi tersebut, ya. Dan yang ketiga kita dapat mengidentifikasi. Jadi seandainya ada berita dalam bahasa Inggris, kita dapat mengidentifikasi maksud berita ini seperti apa, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa membaca dan memirsa, ya, reading and viewing dalam bahasa Inggris, ya. Yang kedua tentu karena ini berbahasa, bahasa itu adalah bahasa perkataan ya. Jadi nanti di akhir program ini diharapkan bahwa masing-masing orang yang ikut dalam program ini bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi ya. Jadi tidak hanya berpidato satu arah tapi juga dua arah gitu ya. Tentu saja harus dipahami ide utamanya apa, terlibat dalam diskusi dan menjelaskan dan memperjelas jawaban. Ya. Itu yang kedua, jadi membaca, berbicara, dan ketiga yang ini yang tidak kurang pentingnya, apalagi kalian adalah sebagai pelajar, tentu nanti akan banyak berkomunikasi dengan tulisan ya, apalagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya gitu ya. Jadi yang utama itu antara hubungan kalian dengan nanti pihak akademisi itu adalah berkaitan dengan menulis ya, karena itu satu cara-caranya dan cara menulis itu ada aturannya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ide, pengalaman dan seterusnya, merencanakan, menulis kata-kata itu akan berpengaruh terhadap apa yang nanti akan direspon oleh pihak yang membaca. Ya, nah dari ketiga tujuan yang ingin kita capai ini secara umum kira-kira seperti ini yang akan kita pelajari ya. Jadi ini itu terdiri atas tiga ya. Satu adalah struktur bahasanya dan ini terdiri atas mempelajari kalimat, frasa dan klausa. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan part of speech. Nah ini yang nanti akan kita pelajari dalam 2 jam mendatang ini ya. Part of speech, di mana part of speech itu adalah kira-kira adalah mengenai jenis-jenis kata gitu ya. Karena kalimat itu kan terdiri atas kata-kata ya. Jadi kemampuan kita untuk memahami, mengenali, memahami kata-kata itu akan sangat penting. Nah itu ada 8 jenis kata yang harus kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga adalah functional skill. Jadi functional skill ini bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui mengenai kalimatnya, kata-katanya dalam bentuk tulisan yang sudah kita coba dalam beberapa hal ya. Misalkan untuk menyapa orang, untuk memperkenalkan diri, untuk mengetahui informasi,
untuk menjelaskan teks dan seterusnya. Bahkan nanti kita akan mempelajari mengenai lagu. Jadi kira-kira itulah materi yang akan kita pelajari dalam setahun ini ya. Tentu saja nanti akan kita juga coba praktek dan latihannya untuk memperjelas sejauh mana pengamanannya ya. Oke. Kira-kira itu. Kemudian itu yang akan kita pelajari. Kurang jelas, Pak. Kameranya nggak baik, Pak. Halo, Pak, tidak ada sinyal di situ. Masih bagaimana? Tuh, Pak. Baik. Kurang jelas apanya? Kenapa? Bagaimana dengan sekarang? Slow mo. Oh, suaranya patah-patah ya. Ya. Sekarang aman. Bagaimana dengan sekarang? Wah, baik. Oke, sekarang aman ya. Baik. Oke, bagus. Sekarang coba dibuka halaman 5. Halaman 5. Halaman 5. Sama enggak dengan yang di layar? Beda. Sama ya, oke ya. Jadi sengaja ini adalah buku yang disebut Basic Grammar ya. Basic Grammar kayak Anne Seton. Jadi buku ini adalah buku yang digunakan secara internasional untuk mempelajari dasar-dasar grammar, dasar-dasar tata bahasa ya. Jadi kalian semua walaupun mungkin jauh di Garut sana, tapi kalian sama-sama menggunakan buku standar internasional gitu ya. Nah, jadi sengaja ini tidak saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda bahkan ya, tapi kita akan sama-sama. Intinya kalau ada yang kurang mengerti ya, nanti silakan bertanya ya, jangan ragu-ragu. Oke, kita akan mulai dengan halaman pertama dari buku yang kalian sudah pegang, yaitu terkait dengan grammar atau tata bahasa, gitu ya. Jadi apa yang disebut tata bahasa ya? Tata bahasa itu pada intinya adalah himpunan dari kata kalimat dan yang terdiri dari kata-kata, gitu ya. Jadi ini sekedar memberi gambaran apa saja ya kata-kata yang akan kita gunakan di dalam berbahasa Inggris, gitu ya. Oke, kita mulai dari atas ya. Ini every name is called a noun. As street and fountain, street and town. Ya, jadi di sana di orang Inggris itu mempelajari bahasa dengan seperti membuat pantun. Ya, ini every name is called a noun. Jadi kata pertama yang kita pelajari disebut dengan noun atau kata benda. Ya, contoh dari kata benda itu ada field, ada fountain, ada street, ada town, ya. Jadi field itu pekarangan, fountain itu ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Halo? No. Kosum. Bukan, air mancur. Ini air mancur ya, air mancur fountain ya. Kemudian street, ada yang tahu street apa? Jalan. Kalau town? Kota ya. Jadi kata pertama yang kita pelajari ya, itu adalah kata benda. Jadi kata benda ini melingkupi semua yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang ya. Jadi ada bentuk fisiknya ya. Jadi ingat-ingat ini kata pertama yang akan kita pelajari adalah kata benda.
Nah, sekarang coba dilihat di sekeliling kalian ya. Dilihat di sekeliling kalian apa dalam bahasa Indonesia boleh. Kalau tahu bahasa Inggrisnya juga oke. Coba Imam Mustafa. Ada Imam? Dear, dear, Coba Imam. Coba lihat di sekeliling apa yang bisa disebut sebagai benda. Lihat aja di sekeliling situ. Ada nggak? kursi, Halo Imam? Kursi. Kursi bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Oke. Oke. Doni, apa lagi benda yang ada di sekitar Doni? dear, Halo? Doni Rawat. Ada? Hadir? dear, Hadir. Apa? Doni, coba sebutkan beberapa benda di sekeliling Doni. meja, Meja bahasa Inggrisnya apa Doni? Tahu nggak? table, Table. Good. Sekarang Fahmi. Coba Fahmi. Sebutkan satu benda aja yang di sekeliling Doni. Fahmi. Nggak ada, lagi sakit. Oh, kaget. Sekarang Badrun aja. Badrun. Badrun ada? enggak, Apa Badrun? Kata benda atau benda yang bisa disebut benda di situ ada apa? pintu, Pintu. Pintu bahasa Inggrisnya Pintu. apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Door ya, door. door, Oke, good. Kaila, coba Kaila. Sekarang sebutin Kaila. Sebutin kata benda, Jam. benda yang ada di sekelilingnya. Apa itu? Jam dinding. Oh, jam dinding. Oke. Apa jam ini bahasa Inggrisnya? Wow. Oke, good. Sofi Sapitri. Ayo, kata bendanya apa yang ada di situ? Dilihat dulu. Buku. Buku. Oke. Citra. Apa yang ada di situ? Apa Pak? Halo, Citra. Hadir. Benda yang ada di sekitar Citra apa? Bantal. Bantal. Oh, ada bantal toh di situ. Oke, coba Nita. Benda yang di situ yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Nita hadir? Pensil. Dir. Kenapa? Apa? Pensil. Bagaimana Nita? Pensil. Apa yang ada di situ? Pensil. Oke, good ya. Jadi, oke. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat, bisa kita pegang dan kita bisa rasakan ya, itu disebut dengan noun atau kata benda. Oke ya, itu kata benda. Kita masuk ke yang jenis kata kedua. Jenis kata kedua disebut sebagai pronoun ya. Ini jenis kata yang kedua, pronoun atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti ya. Jadi pronoun itu memang terbatas ya, terbatas jumlahnya gitu ya. Misalkan untuk dia kata ganti untuk dia itu untuk laki-laki adalah he, untuk perempuan adalah she. Di sini ada dua ya. As he and she can clap their hands ya. Jadi he dan she ini adalah disebut kata ganti untuk dia, untuk laki-laki dan perempuan ya. Ada juga kata ganti lainnya untuk mereka disebut they ya. Kita nanti akan pelajari
kemudian juga ada we untuk kita, dan untuk it ya, untuk kalau kita bicara tentang binatang. Oke ya, ini hanya pengenalan. Jadi kita udah berkenalan dua jenis, noun dan pronoun. Nah, yang tidak kurang penting adalah yang jenis kata ketiga, yaitu adjektif ya. Adjektif ini adalah menjelaskan tentang benda ya. Sebagai contoh di sini, as magic wand or bridal ring ya. Magic wand berarti ini tongkat sihir ya. Nah, ini ada dua kata benda, ada sihir, ada tongkat ya. Sihir di sini adalah menjelaskan mengenai tongkat ya. Nah, sihir di sini disebut sebagai kata sifat karena dia memberikan sifat dari tongkatnya ya. Satu lagi adalah bridal ring. Ring di sini adalah cincin. Bridalnya itu adalah pernikahan ya. Jadi bridal ring ini merupakan satu kata majemuk ya, disebut bridal ring, cincin pernikahan. Nah, pernikahan di sini itu memberi sifat kepada cincin. Contoh lainnya misalkan black books. Jadi kalau kita punya buku warnanya hitam, kita sebut black books karena warnanya hitam. Black itu yang disebut kata sifat ya. Jadi kemudian kalau kita misalkan ada perempuan yang cantik, misalkan beautiful girl gitu ya. Girl beautiful di situ adalah memberikan sifat terhadap girlnya ya. Jadi memberi sifat, semua itu yang disebut dengan kata sifat. Oke ya. Sekarang coba kita kita cek ya pengertiannya ya. Coba kita Novi Nuryani. Ada Novi Nuryani di Jatisari? Ada. Oke. Novi di situ ada benda enggak? Ada benda yang Novi pegang apa? Buku warnanya apa? Warna pink. Pink ya. Novi Nuryani bisa mengatakan bahwa buku saya ini adalah sebuah buku gitu ya. Tapi kalau Novi ingin memberikan pengertian yang lebih luas, lebih menjelaskan kepada yang lain, bukunya apa? Nah, bukunya ya. Karena apa? Karena dia memberikan sifat kepada bukunya ya. Jadi pinknya itu adjektif, booknya adalah noun ya. Oke, sekarang Amira. Halo Amira. Oke. Amira, lihat di sebelahnya ada laki-laki. Laki-lakinya sedang apa? Sedang duduk ya. Kalau Amira mengatakan ada seorang laki-laki udah cukup gitu ya. Bahwa ada seorang laki-laki di sebelah saya. Tapi Amira juga bisa memberikan pengertian duduknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, Amira bisa menjelaskan sitting boy gitu ya, anak laki-laki yang sedang duduk gitu ya. Kalau misalkan laki-lakinya ganteng gitu ya, kira-kira Amira menjelaskannya sebagai apa Amira? Laki-laki ganteng ya, itu enggak? Nah, laki-laki ganteng itu disebut sebagai adjektif. Misalkan cute boy gitu ya. Amira bisa menjelaskan ada cute boy di sebelah saya gitu ya. Cute itu ada yang disebut sebagai adjektif. Nah, coba Astriani, ada Astriani? Astriani, coba lihat Astriani, di sampingnya, di sekelilingnya ada tembok kan? Ada ya. Tembok warnanya apa Astriani? Oke, coklat. Nah, jadi kalau Astriani ingin menjelaskan warna temboknya, kira-kira menyebutkannya sebagai apa?
Brown wall ya. Jadi wallnya itu adalah tembok, brownnya itu adalah coklat warnanya ya. Jadi yang disebut adjektif itu adalah semua kata yang bisa memberikan sifat kepada bendanya. Oke? Airahma, halo Airahma. Halo. Halo Airahma. Kira-kira masih bingung nggak apa yang disebut dengan adjektif? Udah ada yang masih ditanyakan mengenai adjektif, kira-kira apa, Irahma? Halo? 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 Irahma? Ada di situ, ada aja? Halo? Siska? Halo. Ada Siska? Halo Jatisari kayaknya terputus ya? Oh iya. Putus. Oke. Oh, putus ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kira-kira yang di Marga Mulia ada pertanyaan nggak terkait dengan yang tiga dulu tadi? Ada noun, ada pronoun, ada adjektif. Ada tiga jenis kata yang kita baru berkenalan. Ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Udah ngerti semua ya? Oke, coba sekarang. Ada imam lagi, imam ada? Nah, Imam, coba Imam, coba menjelaskan ada seorang perempuan yang tersenyum manis sekali. Kira-kira Imam menyebutkannya sebagai apa? apa Pak suaranya putus-putus? Halo? Putus-putus. Ini masih putus? Enggak. Oke, enggak ya, udah enggak ya. Imam, kalau ingin menjelaskan, saya ulangi. Kalau ingin menjelaskan mengenai perempuan yang tersenyum manis sekali. Nah, Imam menyebutnya sebagai apa? Senyuman sekali. Senyuman Kalau terindah. perempuan bahasa Inggris, oke, senyuman terindah. Jadi Imam bisa menyebutnya sebagai sweet smile, ya. Nah, smile-nya itu adalah noun-nya, sweet-nya itu adalah adjektifnya. Oke ya. Masih ada 4 yang akan kita pelajari ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kemudian setelah kita belajar mengenai noun, pronoun, dan adjektif, ada satu kata yang penting ya di dalam bahasa Inggris yang disebut dengan verb. Nah, verb ini konon dikatakan sebagai jantungnya bahasa Inggris ya. Jadi kalian harus sangat mengerti mengenai verb. Jadi yang disebut dengan verb itu adalah kata yang menjelaskan mengenai aksi atau sesuatu yang dilakukan. Nah, contohnya di sini adalah to read, to write, to jump, and to run. Ya, jadi membaca, menulis, melompat, dan berlari. Jadi apapun kegiatannya itu kita masukkan sebagai verb. Ya, oke. Ini saya pikir sudah sangat jelas ya. Nah, saya sambungkan dulu ke yang berikutnya ya. Setelah verb itu ada yang namanya adverb. Adverb ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana kondisi kegiatan yang di atas itu, ya, bentuknya seperti apa. Ini seperti adjektif untuk kata benda ya. Jadi adverb ini menjelaskan mengenai kata kerja. Oke. Nah, misalkan gini, kalau dia berlari itu bisa cepat,
bisa lambat ya. Nah, kalau cepat disebut dengan quickly contohnya ya. Kalau lambat adalah slowly. Nah, slowly ini yang disebut dengan adverb, sedangkan kata kerjanya adalah run. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Doni. Halo, ada Doni ada? Halo. Ada. Ya, Doni, kira-kira bisa nggak mengatakan jenis-jenis verb yang lain selain yang ada di papan tulis ya? Kata kerja apa? Contoh kata kerja yang lainnya. Cinta kerja. Kemana? Contohnya apa? Ayo Doni. Halo? Kenapa? Menulis. Menulis sudah tadi read membaca, write menulis, jump melompat, run berlari, menghitung ya, calculate ya, calculate. Oke. Oke, contoh sekarang Kaila, contohnya bahasa. Halo, halo Kaila, bisa ngasih contoh? Contoh lagi kata-kata yang menjelaskan sesuatu kegiatan. Halo? Main, play ya, oke, good. Sophie, contoh cari kata kerja yang lainnya. Sekarang dengan adverb-nya gitu ya. Halo, Sophie. Halo Sophie. Ada Sophie, ada? Hadir, coba Sophie cari kata yang lain yang menjelaskan suatu pekerjaan. Tadi udah. Menulis udah. Right. Membaca udah. Menyapu. Oke ya. Baik ya. Oke. Menyapu good. Oke, Citra, cari contoh yang lain. Berlari. Berlari kan udah tadi run. Apalagi? Lompat udah, jump. Apalagi? Banyak, misalkan tersenyum. Nah, kan? Diam juga kata benda. Artinya semua yang menunjukkan suatu aktivitas ya. Apakah aktivitasnya bergerak atau diam. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya. Selain tadi kata-kata noun, pronoun, adjective, verb, adverb, ada preposition. Jadi preposition itu hanya beberapa ya, seperti pronoun. Ini menunjukkan hubungan ke tempat dan waktu. Kalau di kita itu seperti ke atau di gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya as in the street, at the station, di kita disebut sebagai di atau ke ya. Oke. Kemudian yang kata ke-7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada yang disebut conjunction atau kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kata kata sambung ya, atau dengan n gitu ya, atau dan n ya. Di sini contohnya cuma 2 ya. Nah yang terakhir itu ada yang namanya interjection. Jadi interjection lebih seperti kata seru ya, seperti oh gitu ya, atau oh my god gitu ya. Kalau sering nonton di TV ya, oh my god, atau atau apapun yang sifatnya seru ya. Ini disebut interjection. Oke ya. Ini adalah penjelasan sedikit mengenai apa yang akan kita pelajari dalam 1 tahun mendatang terkait dengan kata-kata ya. Jadi ada kata benda,
kata ganti, kata sifat, kata kerja, kata bantu, ya, kata atau kata keterangan, kata depan, conjunction, kata sambung, dan interjection, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa? Saya, Pak. Nggak ada. Kayaknya, oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kata tambahan ya. Kata tambahan untuk menjelaskan apa yang kita bahas tadi, ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai. Halo? Ya, Nah, halo, gimana? Ada yang ditanyakan? Halo di Marga Mulia, ada yang ditanyakan lagi? Enggak ya? Kita lanjut ya. Oke, kalau gitu Ya. oke, kita lanjut dengan sedikit menjelaskan apa yang tadi disampaikan ya. Jadi nanti di bagian kedua kita akan coba beberapa latihan ya. Tapi sebelum itu ada penjelasan sedikit mengenai apa yang tadi ditambahkan ya. Nah, coba ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan di sini? Halo? Kelihatan ya? Ini adalah penjelasan bagaimana kita menyusun kata-kata nanti di dalam kalimat ya. Jadi bisa dilihat dari atas ke bawah. Di sini tidak ada yang mungkin nggak ada yang dicetak ya. Ini tambahan penjelasan ya. Bisa dilihat di sini ini adalah beberapa konstruksi dari kata-kata yang bisa kita lakukan kalau kita mengetahui kata-kata yang tadi ya. Contohnya begini. Ini dari paling atas bisa kelihatan. Kelihatan nggak ini yang paling atas? Kelihatan ya? Kelihatan. Kalimat itu bisa hanya terdiri hanya satu verb aja ya. Satu kata kerja misalkan stop gitu ya. Atau berhenti. Kalau di bahasa Sunda kasar misalkan cicing sia, nah, gitu kan. Nah itu verb, itu satu contoh mengenai verb ya. Kondisi kedua adalah noun dengan verb. Nah, ini yang sering ditemui. Misalkan di sini adalah John works ya. John-nya itu adalah noun, works-nya itu adalah kata kerja ya. Jadi ini konstruksi yang kedua yang sering ditemukan. John bekerja. Nah, misalkan terus atau misalkan anak adiknya hanya dua, hanya noun dan verb ya. Nah, tapi juga sering ditemukan bentuk yang ketiga, ya. Bentuk yang ketiga itu adalah noun, ya, kata benda diiringi dengan kata kerja. Jadi kata kerjanya ada yang saling menunjang. Misalkan nih, John is working, ya. Misalkan he is waiting, ya. The student are watching, ya. Misalkan seperti itu ya. Jadi konstruksinya adalah kata benda diikuti dengan kata kerja. Nah, sekarang bagaimana dengan pronoun ya? Tadi kita udah bicara mengenai pronoun atau kata ganti. Pronoun itu bisa menggantikan noun ya. Misalkan di sini contohnya pronoun disambung dengan verb dan noun ya. Jadi kalau kalian sudah belajar kalimat objektif gitu ya. Nah, di sini adalah subjeknya, di belakang adalah objeknya. She loves animals ya. Jadi dia menyukai binatang-binatang ya. Ini contoh dari penggunaan pronoun, verb sama noun ya. Nah, bagaimana dengan adverb? Tadi kita udah bicara mengenai adverb ya. Jadi kita ketahui bahwa adverb itu dia menjelaskan mengenai verb ya. Jadi contohnya di sini adalah Tara speaks English well ya. Kita bisa menyebutkan Tara speaks English, bisa gitu ya, cukup gitu ya.
Tapi kalau kita ingin menjelaskan bagaimana bahasa Inggrisnya, apakah lancar atau terputus-putus, nah kita bisa tambahkan ini kata bantu adverb di sini, yaitu well, ya. Jadi well itu adalah untuk menjelaskan verb, ya. Tara speak English well. Jadi well di sini adalah menjelaskan verb. Bentuk yang berikutnya adalah noun, verb, adjective, dan noun, ya. Tadi kita sudah belajar mengenai adjective, ya. Adjective itu dia menjelaskan mengenai noun, ya. Jadi bisa saja disebut Tara speak English gitu, ya. Nah, jadi Tara berbicara bahasa Inggris. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin menjelaskan seperti apa bahasa Inggrisnya, apakah bagus gitu, ya. Jadi bukan cara berbicaranya, ya, tetapi bahasanya. Nah, kita menggunakan adjektif. Jadi Tara speak good English. Jadi good di sini adalah menjelaskan mengenai Englishnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang lebih lengkap. Ya, coba bisa lihat di sini ada pronoun, ada verb, ada preposition, ada determiner, ada noun, ada adverb. Determiner ini disebut juga sebagai adjektif tadi, ya. She ran to the station quickly, ya. Di sini kita melihat penggunaan preposition to, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah ke, ya. Di sini juga ada adverb. Adverb ini menjelaskan mengenai ran-nya, ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa adverb di sini, jadi kata yang menjelaskan mengenai verb ini ditempatkan di belakang, ya. Bisa juga nanti kalau nanti kita udah belajar, kita bisa langsung di depannya ran, ya. Misalkan she ran quickly to the station, bisa, ya. Nah, nanti kita belajar sana. Nah, ini contoh penggunaan lainnya yang lebih lengkap, ya, di mana hampir semua jenis digunakan. Ada pronoun, ada verb, ada adjective, ada noun, ada conjunction, ada pronoun, ada verb, ada pronoun lagi. She likes big snakes, but I hate them, ya. Kita tadi udah belajar conjunction, ya, udah mengenali conjunction. Di sini salah satu penggunaannya di sini. Di sini ada dua kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Kita sambungkan dengan conjunction. Nah, terakhir ini sebelum kita istirahat, ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan di mana menggunakan hampir semua kata, ya. Ada interjectionnya, ada pronoun, adjective, noun, verb, preposition, noun, dan adverb, ya. Well, she and my young John walk to school slowly, ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kalimat terdiri dari semua jenis yang ada yang kita punya. Oke, saya pikir itu apa namanya, penjelasan pertama secara umum, ya. Kita akan istirahat terlebih dulu dan kita ketemu nanti jam berapa? Jam 12. Jam 12.45. Oke? Baik, terima kasih atas mendengarkan. Kita ketemu lagi nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf nih ganti ini jadi agak sedikit masalah ntar ya. Iya, Pak. Oke, gimana sekarang udah kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, ya? Pak Adian katanya banyak yang nggak terdengar, mungkin ada beberapa yang miss, jadi kita akan coba ulangi sedikit, ya. Oke, tapi sejauh mana yang informasinya yang belum sampai, mungkin saya akan coba tanya aja, ya. Oke, ya. Saya akan coba Imam, ada Imam? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang sebentar. Oh, ini di Jatisari, ya. Kalau yang Marga Mulia belum join. Katanya belum ada. Belum ada, ya. Oke, Jatisari aja dulu yang tadi ini. Tadi kenapa mati lampunya atau apa? Nggak ada sinyal, Pak.
Oh, nggak ada sinyal. Sekarang ada ya, bagus ya. Apa? Alhamdulillah. Oke. Tapi tadi sempat mengikuti yang bagian yang ini, yang halaman 5. Mengikuti. Oke ya. Sekarang saya tanya Nopi dulu. Ada Nopi ada? Ada, Pak. Nopi tadi kita kan sudah belajar ada 8 jenis kata ya. Coba sebutkan kata apa aja, Nopi. Oh. Yang mana, Pak? Iya, kata-katanya yang sudah kita pelajari ya jenisnya apa saja? Noun ya. Naon. Noun itu apa? Noun Kata benda. kata benda ya, oke. Contohnya kata benda apa? Buku. Buku. Oke, apa lagi? Tas. Oke, apa lagi? Pensil. Oke, good. Sekarang Amira, yang yang jenis kata kedua ada apa namanya? Kata ganti, nama bahasa Inggrisnya apa? Pronoun. Pronoun. Apa saja pronoun? Oke. Kalau hi apa hi? Hi artinya apa hi? Dia untuk laki-laki. Oke. Kalau si? Dia untuk perempuan. Kalau mereka apa mereka? Belum ya. They ya. Mereka they. Nanti kita pelajari lagi ya. Oke ya, kita baru belajar he dan she. Oke. Gunanya pronoun apa, Mira? Apa? Gunanya pronoun apa gunanya? Gunanya pronoun ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui jenis kata, kita harus tahu gunanya apa gitu. Seperti tadi noun. Noun itu gunanya untuk memberikan apa nama dari benda-benda yang kita lihat gitu ya. Ada bentuknya kotak, kalau ini buku, bentuknya seperti ini namanya table, meja gitu ya. Tapi kalau pronoun apa pronoun? Gunanya apa? Ada yang tahu? Astriani ya. Astriani tahu gunanya apa? Pronoun? Iya, itu siapa yang jawab itu? Sahrul bukan? Adli, coba saya tanya Adli. Adli tadi menyebutkan pronoun adalah kata ganti ya. Contohnya apa Adli dalam kalimat? Iya, contohnya dalam kalimat apa? Oke ya. Jadi pronoun itu adalah kata ganti, dia mengganti dari kata nama. Misalkan begini, contohnya presiden maju ke mimbar, presiden berpidato, presiden membuka buku ya. Nah di situ kita lihat itu kan ada 3 kalimat ya, ada presiden, presiden, presiden. Nah umumnya pengulangan kata yang sama itu dihindari dalam kalimat ya, sehingga kalau kalimat tadi yang betul itu adalah misalnya gini, presiden maju ke mimbar, beliau berpidato, kemudian beliau membuka catatannya ya. Jadi beliau di situ itu disebut sebagai pronoun atau kata ganti dalam bahasa Indonesia ya. Karena apa? Karena beliau itu menggantikan kata presiden. Nah, begitu juga ini, misalkan Adli masuk ke kamar, Adli belajar bahasa Inggris, Adli tidur. Nah, kalau kita mengulang Adli lagi, itu sesuatu yang dihindari ya. Jadi kalimat yang betul adalah Adli masuk ke kamar tidur, kemudian dia tidur, dia belajar, kemudian dia membaca buku. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dia atau he dan she di sini dia menggantikan kata-kata yang namanya gitu ya, gunanya untuk menghindari pengulangan. Oke? Ada yang masih belum mengerti? Oke ya?
Oke ya, jadi pronoun itu kata ganti menggantikan kata yang sebenarnya. Oke, kita juga udah belajar adjektif tadi. Nah, Astriani, coba Astriani mana? Astriani, oke. Eh, kita tadi udah belajar adjektif. Contohnya adjektif apa, Astriani? Contohnya aja dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Hah? Contohnya apa? Ada yang tahu? Eh, kalau Astriani belum bisa menjawab, coba berikutnya siapa? Ada yang tahu? Ayu Rahma? Ada Ayu Rahma? Iya, Pak. Ya, Ayu Rahma coba. Ayu Rahma udah menyimak nggak? Dalam bahasa Indonesia, Pak. Iya, dalam bahasa Indonesia contohnya apa? Adjektif. Contohnya tuh besar, Ah, kecil, oke. Terus apa lagi? tinggi. Oke. Jadi intinya apa yang disebutkan di situ? Hah? Ayu Rahma itu berarti apa? Menjelaskan apa? Adjektif itu menjelaskan apa? Ya. Jadi adjektif itu adalah kata sifat. Dia menjelaskan benda ya. Ya. Oke, jadi biasanya selalu beriringan. Misalkan tadi anak yang cantik, misalkan ya, beautiful girl, misalkan ya. Nah, beautiful di situ adalah kata sifat karena dia menjelaskan mengenai girl-nya itu ya. Kemudian tadi contohnya ada besar ya, misalkan big boy, anak yang besar. Nah, big di situ atau besar di situ menjelaskan boy-nya gitu ya. Jadi dia memberi sifat kepada benda ya. Jadi umumnya adjektif itu selalu beriringan, dia nggak berdiri sendiri. Oke? Sip ya? Oke. Kata yang berikutnya yang kita pelajari adalah mengenai verb ya. Verb ini sangat penting. Dia bisa disebutkan sebagai jantungnya ya. Jadi jantungnya kata-kata itu verb ya, karena dia menjelaskan mengenai kegiatan ya, suatu kegiatan. Nah, coba ada Siska Febriani. Ada, oke. Siska, coba contohnya yang di luar itu ya. Tadi kita udah belajar mengenai ada to read, membaca, to write, menulis, jump, melompat, run, berlari. Coba contoh, kasih contoh yang lain lagi, Siska. Menari, apalagi? Bernyanyi, oke. Apalagi? Oke, good ya. Nah, tadi seperti adjektif untuk noun, ada lagi kata lain memberikan sifat kepada verb ya. Jadi verb itu adalah sesuatu kata yang menjelaskan suatu keadaan atau kondisi tadi ya. Jadi kalau kita melihat ada satu noun orang, satu bentuk gitu ya, kan benda tersebut ada kegiatannya ya, ada statusnya gitu. Nah, statusnya itu disebutkan oleh verb ya, dijelaskan oleh verb. Jadi ada atlet yang berlari. Nah, ada satu kata yang hampir sama tugasnya seperti adjektif terhadap benda gitu ya. Ada juga adverb. Nah, kalau adverb ini dia menjelaskan mengenai verb ya. Misalkan orang berlari itu kan bisa kencang, bisa lambat gitu ya. Kemudian orang membaca bisa cepat, bisa lambat. Orang menulis bisa bagus, bisa rapi gitu ya. Nah, ini ada kata adverb, dia menjelaskan mengenai verbnya gitu ya. Misalkan ada Ali lari tergesa-gesa atau lari cepat gitu ya. Kita bisa mengatakan dalam bahasa Inggris Ali run fast gitu ya. Nah, run-nya itu adalah verbnya, fast-nya itu adalah menjelaskan mengenai run-nya gitu ya. Jadi
run-nya itu adalah berlari cepat. Nah, fast itu yang disebut dengan adverb, ya. Jadi dia menulis dengan baik, ya. Nah, he write neatly gitu ya. Jadi menulis dengan rapih gitu ya. Nah, makanya kata-kata adverb ini di sini ada contohnya quickly, slowly, badly, well. Itu adalah adverb, dia menjelaskan mengenai verb, ya. Oke, sekarang coba contoh Kika. Ada Kika? Oke, Kika coba cari contohnya verb dengan adverbnya. Kata kerja dengan kata keterangan mengenai pekerjaan tersebut. Beri satu contoh, coba. Kika ini laki perempuan? Laki-laki. Oke, sorry ya, soalnya ponakan saya itu Kika juga namanya, tapi perempuan. Oke, Kika coba contohnya. Contohnya dalam satu kalimat ada verbnya, ada adverbnya. Bisa, Kika? Coba Kika lihat di sebelahnya ada teman putrinya tersenyum manis gitu ya. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya apa, Kika? Ayo, bisa nggak? Dia apa dia, Kika? Coba kita breakdown ya. Dia itu apa bahasa Inggrisnya? Suaranya apa kosong? Kenapa? Suaranya kosong. 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 Kurang jelas. Oke, sekarang jelas nggak sekarang? Halo? Jelas. Ya. Sekarang saya tanya ke Kika. Kika coba buat contoh kalimat, ada kata kerjanya dan ada kata keterangannya, adverbnya. Halo Kika. Halo Kika. Halo? Belum bisa, Pak. Oke, sekarang coba Sahrul aja Sahrul. Ada Sahrul, coba buat contoh. Ada kalimat, ada kata dalam bahasa Indonesia boleh coba. Ada kalimat kata kerja dan kata keterangan kata kerjanya. Saya lagi membaca di sekolah. Oke. Ya, di sekolah. Jadi kata kerjanya apa di situ? Taruh. Membaca. Oke, terus di sekolahnya apa? Ya. Jadi adverb itu bisa juga untuk keterangan tempat dan keterangan waktu ya. Misalkan saya bekerja di pagi hari gitu ya. Saya itu noun, kemudian bekerja verb di pagi hari itu adverb juga memang betul. Tapi untuk adverb mengenai waktu ya. Jadi kita belum bicara ke sana ya. Adverb di sini yang baru kita bicarakan adalah kata keterangan untuk kerjanya. Jadi misalkan contohnya tadi ada teman putrinya dia tersenyum dengan manis gitu ya. Nah, dengan manis itu di dalam bahasa Inggris itu sweetly ya. Jadi misalkan she smiles sweetly ya. Jadi dia tersenyum dengan manis. Nah, sweetly itu dia menjelaskan mengenai tersenyumnya itu smile ya. Atau tadi contohnya he run fast gitu. Dia berlari cepat. Cepatnya itu dia menjelaskan larinya. Oke, Kika? Yang penting pengertiannya dulu ya, Kika, betul? Oke, sip ya. Oke, kita lanjut ke preposition ya. Jadi tadi udah kita bahas preposition itu contohnya adalah ke ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ada in, di dalam, di luar, di atas, di pinggir.
di dalam itu in, kalau ke misalkan ke stasiun. Kita juga sudah belajar mengenai conjunction. Jadi conjunction ini adalah kata sambung untuk kalimat ya, kata bisa. Di sini kita baru belajar mengenai atau dan ya, and dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian juga kita tadi udah bicara mengenai interjection. Nah, oke. Selamat datang di Marga Mulia. Kita udah duluan ya, sorry ya. Halo Marga Mulia. Sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Ya. Halo, oke, teman-teman Marga Mulia. Tadi, sorry, udah duluan ya. Oke, jadi kita udah bicara, kita masuk ke yang berikutnya. Jadi yang berikutnya ini sebenarnya merupakan penjelasan ya. Nanti bisa saya share kalau memang diperlukan terkait. Ini hanya menjelaskan mengenai, sorry. Ya, ya. Bentar kok ini jadi kacau. Halo, kelihatan ya Bu? Ya, halo? Ya kelihatan ya. Jadi di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang tadi sudah kita pelajari, bahwa di part of speech yang sudah kita pelajari ada verb. Ini verb itu gunanya adalah menjelaskan mengenai action atau keadaan. Ini contohnya adalah be, have, dan seterusnya ya. Ini nanti summary dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ya. Ini nanti bisa saya kirimkan ya. Kita akan maju lagi ke yang lebih lanjut. Nah ini kita masuk ke halaman 6 ya, halaman 6 dari buku yang sudah dibagikan. Coba dibuka halaman 6 ya. Halaman 6 di paling atas, ini judulnya The Capital Letter ya. Ini ada sebelum kita masuk ke bagian yang ini, kita masuk ke abjadnya dulu ya. Jadi kita ketahui bahwa huruf itu adalah representasi dari bunyi ya. Bunyinya direpresentasikan oleh huruf-huruf ya. Hurufnya itu ada huruf kapital. Nah ini agar nanti di dalam pelajaran menulis harus diingat bahwa saat kita menuliskan itu ada aturan cara menulis ya. Nah, cara menulis itu adalah harus menggunakan huruf besar di depannya ya. Tapi sebelum ke sana kita coba spelling dulu ya. Kalian sudah belajar mengenai spelling kan ya? Oke ya. Belum? Coba kalau gitu kita cek dulu ya. Untuk pengucapan bahasa Inggris agak sedikit dengan berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Coba mulai dari imam. Coba baca dalam bahasa Inggris ya, dalam sebutan Inggris ya. Alfabet di atas. A, B, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris tapi. Spelling Inggris. Kita pernah dengar? Ini coba saya cari contoh dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Pasti kalian udah nih. Coba saya ingin tahu aja. Coba imam dulu deh, imam. Imam di Marga Mulia. Pelan-pelan. Coba. Ya imam. Coba dieja satu-satu. Imam. Ada imamnya ada? Ada di Marga Mulia? Ada. Nah, coba imam, coba dieja imam satu-satu. Kedua dengar.
Salah, bukan A. E. A, E. Ya. B, C, C. C, Ya, kemudian D, ya, E, ya. F, Terus, G, I, ya. I, H. C. Dibacanya H ya, seperti H. H, Nah, oke, terus I, I. Ayo. Oke. Kalau gitu udah Imam, kalau gitu semuanya ya saya kasih contoh terus kalian semua mengucapkan ya. Jadi sari bergabung ya dengan ulangi. Suaranya patah-patah, Pak. Ya, Pak. suaranya ngelek. Ya, ikuti kata-kata saya ya. Ya. Ya, Halo, kedengaran? Oke. Ikuti. Y dan Z. Oke, good. Ya, jadi udah tahu lagunya ya. Kalau gitu coba. Tapi satu persatu ada yang belum ini. Coba saya random aja. Fahmi, ada Fahmi? Oh, sakit ya. Badrun, ada Badrun? Badrun, ayo. Ada. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Yang penting spellingnya betul. Ayo. Potong-potong. Ya, oke, sorry ya. Oh gitu ya. Ya, saya dan pengen denger aja. A, B, C, D, E, F, G, H, 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 I, J, I, I. I, I, J, Oke. K, Kak. L, Oke. D, M. M, Hah? M, N, O, P, Q, Q. Q. Q, Q, S, T, U, V, V. W, X, Y, dan Z. Oke. Oke. Terima kasih anak sekalian karena ini waktunya udah melebihi 13. Oke. Jadi untuk yang bahasa Inggris kita akhiri sampai di sini karena akan dilanjut oleh biologi ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf juga ini nanti coba saya perbaiki biar komunikasinya lebih baik lagi ya. Jadi mohon maaf atas tadi ketidaksempurnaan ininya komunikasinya. Mudah-mudahan lain kali bisa lebih baik lagi. Oke?
segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke beliau. Saya kembalikan ke beliau. I love you. Will you marry me? Kira bakal perempuan. Mana Imam? A, B, C. Apa Uub? Imam, kamu tidak rindu X, aku. I love you. Bisun. Will you marry me? Yang mengambil Uub. Apa ini? Urusan sini. Tete Oh, Citra. Ini juga Bang. Dibagiin ke patungan. Nan Uub. Citra. Kieu. Baru ngajet cenah. Ya, halo? Oke, ya mohon maaf ini ada sedikit komunikasi, ternyata Bu Rosi itu jam 13.30, jadi 15 menit lagi ya. Jadi begini, untuk selanjutnya ya, sambil mengisi waktu sambil untuk Bu Rosi, jadi pada anak-anakku sekalian di Jatisari dan Margamulya, mulai minggu depan selain selain tadi ada buku yang dicetak ya, buku basic grammar untuk setiap kita pertemuan. Jadi tolong nanti disiapkan 2 buku tulis ya, 2 buku tulis, 1 buku terkait dengan apa yang diajarkan gitu ya. Untuk 1 lagi adalah mengenai vocabulary. Jadi untuk nanti kita review setiap akhir bulan ya, insya Allah setiap akhir bulan itu nanti kalian harus mengirimkan data vocabulary gitu ya. Jadi data itu nanti bisa di dalam bentuk dalam bentuk tulisan nanti dipotret oleh guru pembimbing sebagai itu adalah di apapun yang kita pelajari di setiap pertemuan. Halo, kedengaran? Ya, Pak. Halo? Patah-patah ya? Oke. Jadi, oke. Jadi saya minta nanti setiap pertemuan itu disediakan 2 buku ya. Jadi 2 buku itu, 1 buku kosakata. Halo? Patah-patah ya? Ya. Ya, halo. No. Oke. Ya, oke, kedengaran ya. Jadi tolong disediakan setiap pertemuan ada 2 catatan. 1 catatan terkait kosakata, 1 terkait dengan buku latihan ya. Jadi setiap 2 pertemuan nanti ada, atau setiap ada latihan, nanti buku latihannya itu dipotret kemudian dikirimkan ke saya gitu ya untuk saya cek. 1 lagi adalah buku vocabulary atau kosakata ya. Jadi buku kosakata itu buku tugas. Nanti setiap ada kata-kata baru tolong dituliskan kemudian dikirimkan ya. Target kita paling tidak ada 1000 kata gitu ya.
ada 1000 kata baru yang kita kuasai, kita pahami sampai di akhir pelajaran gitu ya. Oke, jadi oke ya. Kemudian nanti dikumpulkan ya oleh guru pembimbing gitu ya. Oke. Terus untuk mengenai materi ulangan atau latihan, nanti kita akan mencoba latihan mendengar dan berpidato gitu ya. Jadi nanti tolong di setiap kita pertemuan mengenai ejaan ya, karena nanti pada saat presentasi mengenai speaking, ejaan itu menjadi salah satu poin untuk penilaian gitu ya. Jadi sambil menunggu 10 menit lagi Bu Rosi, saya ingin mencoba lagi itu spellingnya ya, spellingnya karena tadi nggak kedengeran. Coba kita kembali lagi, coba satu-satu spelling abjad ya, mulai dari Jatisari. Nopi, ada Nopi? Hadir, Pak. Ya, coba Nopi, spellingnya dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, Salah. I, I, ya, J, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, T. salah. Coba R apa R? Apa, Pak? R dibacanya apa dalam bahasa Inggris? R, Oke, good. Terus? T, W, Y, X, Y, W. W, X, Y, Z. Good. Sekarang Rapi belum pernah. Coba Rapi. Sakit. Oh, Rapi sakit. Kalau gitu Imas. Mas. Ada Imas. A, B, C, D, E, F, G, A, K. I, K-nya apa K-nya? K dibaca apa Kak? K, Oke, good. Ya. L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. good. Satu lagi, Vina. Coba Vina. Bentar. Coba dengerin, yang keras. Oke, good. Makasih. Sekarang yang dari Marga Mulia. Ada Kaila. Ada. Coba Kaila, coba spell alfabet Inggrisnya. Ya.
Yang di Jatisari tolong di mute dulu ya. Ya silakan, Keila. E, B, C, D, E, F, G. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan ya. Yang penting ini. Ya, I, ya. B, Bisa diulang? Pelan-pelan aja. A, I, Ulangi. I, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A. Kayaknya ulangi, K-nya apa K-nya? K, K-nya apa? Dibacanya? K. Ya, K. Terus L, M, ya. O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, X, Y. X, Y, Z. Oke, good. Ya, sekarang Nita. Ayo semua harus betul, semua harus sama betul. Coba Nita, ada Nita ada? Coba Nita sekarang. Ayo agak keras kedengaran. A, B, C, D, E, F, G, K. K-nya apa? K-nya dibaca apa Kak? K ya, K, L, terus lanjut. L, Terus, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Oke, good ya. Coba nanti diulang-ulang ya, saling belajar satu dengan yang lain. Nanti kita coba sebelum kita tes minggu depan ya. Oke, saya pikir ini udah waktunya 2 menit lagi Ibu Rosi mau masuk belajar biologi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas komunikasinya yang masih belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bu Lia, Bu Rosi, silakan.